Pada malam yang gelap, sekelompok pendaki yang terdiri dari 7 orang berkumpul di base camp Gunung Galunggung. Mereka adalah sekelompok mahasiswa dan pekerja muda yang datang dari berbagai kota, penuh semangat dan antusiasme untuk menaklukkan gunung yang terkenal dengan keindahannya namun juga kisah-kisah misteriusnya. Beberapa dari mereka baru pertama kali mendaki gunung setinggi ini, sementara yang lain sudah lebih berpengalaman. Meski ada peringatan dari pendaki lokal yang mengatakan bahwa gunung ini seringkali membawa petaka, mereka memilih untuk mengabaikan cerita-cerita seram itu. Hanya cerita-cerita orang yang takut, kata Fadil, salah satu pendaki berpengalaman yang merasa yakin dengan kemampuan timnya. Di tengah kelompok itu ada Rina, Dito, dan Agus, 3 orang yang sepertinya lebih berhati-hati dibandingkan yang lain. Mereka mendengar cerita tentang kejadian-kejadian aneh yang terjadi di gunung ini, seperti suara-suara tanpa sumber, penglihatan yang kabur, hingga hilangnya pendaki yang tak pernah ditemukan. Meskipun mereka mencoba untuk mengabaikannya, rasa khawatir tetap menghantui mereka. Namun, malam itu mereka sudah di jalur pendakian, tidak ada jalan untuk mundur. Mereka mengenakan jaket dan sepatu khusus pendakian, melangkah dengan hati-hati menyusuri jalan setapak yang mulai menanjak. Suara gemericik aliran sungai kecil terdengar di kejauhan, sementara udara semakin dingin. Namun, suasana yang biasa ditemui dalam pendakian gunung yang sepi kini terasa berbeda. Ada ketegangan yang hampir bisa dirasakan di udara. Saat mereka mulai melangkah lebih dalam ke dalam hutan, semilir angin menyapu wajah mereka dengan dingin. Rina yang berjalan di depan merasa ada sesuatu yang tidak beres. Sesekali ia mendengar suara bisikan halus di antara pepohonan. "Apakah kalian mendengarnya?" tanyanya pelan, hampir seperti sebuah bisikan, mencoba untuk mencari konfirmasi dari yang lain. Dito yang berada di belakangnya hanya tertawa, meski ada ragu di matanya. "Cuma angin, Rina. Jangan panik," jawabnya dengan suara yang sedikit menggigil. Tapi meskipun dia berkata begitu, ada rasa cemas yang tak bisa disembunyikan. Rina hanya mengangguk, meskipun perasaan aneh itu semakin kuat di dalam dirinya. Ketika mereka semakin jauh ke dalam hutan, tiba-tiba terdengar suara keras dari balik pepohonan. Itu bukan suara hewan atau angin. Itu adalah jeritan manusia, terdengar sangat jelas, seperti ada seseorang yang sedang teriak kesakitan, namun sangat jauh dan samar-samar, seakan datang dari suatu tempat yang tak terjangkau. "Siapa itu?" Agus bertanya dengan suara bergetar, matanya berputar mencari asal suara. Namun, tidak ada jawaban. Ketiganya terdiam, saling berpandangan, mencoba mencerna apa yang baru saja mereka dengar. Suara itu hilang secepat ia muncul. "Mungkin hanya suara binatang malam," Dito berkata dengan tergesa, mencoba menenangkan diri. Tapi ketegangan di wajahnya jelas menunjukkan bahwa dia juga merasa tak nyaman. Mereka melanjutkan pendakian mereka, namun suasana semakin mencekam. Semakin lama mereka berjalan, semakin banyak suara-suara aneh yang mengganggu ketenangan malam. Ada suara langkah kaki yang tidak mereka buat, ada suara desiran angin yang terdengar seperti bisikan, dan ada rasa seolah-olah ada yang mengawasi setiap gerakan mereka. Ini aneh. Rina mulai merasakan ada sesuatu yang lebih gelap di balik kegelapan malam. Ia merasa ada sesuatu yang mengikutinya, meskipun tidak ada apapun di sekelilingnya. Setiap kali ia menoleh, ia hanya melihat bayangan pepohonan yang bergerak oleh angin. Namun, perasaan itu semakin tak bisa ia abaikan. Akhirnya, setelah beberapa jam pendakian, mereka sampai di sebuah tempat yang lebih lapang. Tempat itu tidak terlalu jauh dari puncak, tetapi suasana malam yang semakin larut membuat udara terasa semakin dingin dan berat. Mereka memutuskan untuk beristirahat sejenak. Di sekitar mereka, hanya ada suara gesekan angin dan derap langkah kaki mereka yang lelah. Sementara yang lain duduk dan mengatur peralatan, Rina menatap ke dalam kegelapan. Tiba-tiba, ia merasakan sesuatu yang aneh. Bayangan bergerak di antara pepohonan, namun begitu ia menoleh, tidak ada apa-apa. Ada rasa berat di dadanya, seakan ada sesuatu yang terperangkap di dalam dirinya, menunggu untuk keluar. "Ada apa dengan tempat ini?" pikirnya. Ia mencoba untuk mengalihkan perasaan itu dengan berbicara kepada yang lain. "Apa menurut kalian,
Ada sesuatu yang aneh di sini? Tanyanya, suaranya gemetar sedikit. Tetapi yang lain hanya menggelengkan kepala. Mereka semua kelelahan, dan tidak ada yang peduli untuk mendengarkan ketakutan kecil yang dirasakan oleh Rina. Mereka hanya ingin melanjutkan perjalanan ke puncak. Namun, sebelum mereka bisa melanjutkan, sesuatu yang lebih buruk terjadi. Dari kejauhan, mereka mendengar suara seperti seseorang yang terjatuh, diikuti oleh suara keras yang menggema di seluruh lembah. "Itu suara siapa?" tanya Dito. Suaranya lebih rendah, dengan ekspresi bingung dan takut. Mereka semua terdiam, menunggu, tetapi suara itu tidak terulang. Ada ketegangan yang melingkupi mereka, dan beberapa orang mulai merasakan ketakutan yang sama. Mereka memutuskan untuk melanjutkan perjalanan meskipun rasa cemas dan ketakutan semakin mendalam. Namun, langkah mereka tidak lagi terasa seperti langkah biasa. Setiap jejak kaki yang mereka tinggalkan di tanah terasa semakin berat, semakin penuh beban. Di malam yang semakin kelam ini, mereka tidak hanya mendaki gunung, tetapi mereka juga mendaki ke dalam kegelapan yang tak terduga. Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini keheningan itu bukanlah sesuatu yang menenangkan, melainkan menekan. Mereka merasa seperti terjebak dalam dunia yang tak mereka kenal, dalam dunia yang bukan lagi dunia mereka. Dengan langkah-langkah yang semakin berat, mereka melanjutkan pendakian, tidak tahu bahwa mereka telah memasuki teritori yang jauh lebih berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Mereka tidak tahu bahwa malam ini, Gunung Galunggung akan menunjukkan sisi kelamnya yang paling mengerikan. Pagi tiba, namun bukan kegembiraan yang mereka rasakan, melainkan ketegangan yang semakin memuncak. Setelah perjalanan yang melelahkan semalam, tim pendaki berhenti di sebuah tempat yang lebih lapang untuk beristirahat. Mereka duduk di atas batu besar, mengatur napas dan mencoba mengatasi kelelahan tubuh yang sudah mulai menuntut istirahat lebih lama. Udara pagi yang segar terasa tidak lagi menenangkan, karena suasana yang mencekam masih terasa. Semua orang merasa ada sesuatu yang mengganggu mereka, namun tidak ada yang ingin mengakuinya. Saat mereka mulai melanjutkan perjalanan, suasana sekitar gunung berubah dengan sangat cepat. Matahari yang semula bersinar cerah kini tertutup awan gelap yang bergerak cepat. Suasana berubah menjadi suram, hampir seperti alam itu sedang mengatur suatu rencana yang mengerikan. Mereka semua merasakannya, seperti sebuah peringatan, sebuah ancaman yang semakin mendekat. Namun, tak ada seorang pun dari mereka yang berani mengatakannya dengan lantang. Di tengah perjalanan yang semakin sulit, Dito, yang sudah lebih berpengalaman, mulai merasakan ada yang tidak beres. "Kita harus hati-hati. Perjalanan ini tidak terasa seperti perjalanan biasa," katanya dengan suara yang agak gemetar, matanya memindai ke sekeliling mereka. Ia tidak bisa mengabaikan perasaan aneh yang terus mengganggunya. Rina yang berjalan di depan mendengarnya dan mengangguk pelan. "Aku merasa hal yang sama. Ada yang aneh di sini," jawabnya dengan suara hampir bisu. Namun, kata-kata itu seperti menambah ketegangan di antara mereka. Semua orang mulai saling menatap, tidak ada yang berani bertanya lebih lanjut. Ketegangan ini semakin membuat mereka merasa seperti ada mata yang mengawasi setiap langkah mereka. Tiba-tiba, langkah mereka terhenti ketika mereka melihat sebuah patung batu besar yang tampak sangat kuno, berdiri tegak di tengah jalur pendakian. Patung itu menggambarkan seorang pria besar, dengan mata yang kosong, namun tajam, seolah mengawasi setiap orang yang lewat. Patung itu dikelilingi oleh semak-semak lebat, hampir tak terjamah, seakan menjadi penanda sesuatu yang lebih gelap daripada yang bisa mereka bayangkan. "Apa itu?" tanya Fadil dengan suara tercengang. Ia mendekat dengan hati-hati, mencoba mengamati patung itu lebih dekat. Ada sesuatu yang sangat aneh tentang patung itu. Sepertinya tidak pernah ada dalam peta atau panduan pendakian. "Patung ini terlihat sangat tua, mungkin sudah ada sejak zaman dulu," jawab Agus, sambil berusaha mengalihkan perhatian. "Tapi, kenapa kita belum pernah mendengarnya?" tambahnya, dengan nada yang mulai ragu. Rina merasa ada yang salah. Ketika ia melihat patung itu lebih lama, matanya menangkap sesuatu yang tak bisa dijelaskan. Patung itu tampak seperti bergerak, meskipun hanya sedikit, namun cukup untuk membuatnya merinding. "Jangan terlalu dekat," ucapnya dengan suara terbata,
Meski ia sendiri tidak tahu kenapa ia berkata demikian. Dito yang ada di belakang mulai merasa tidak nyaman. "Kita sebaiknya melanjutkan perjalanan. Jangan terlalu lama berhenti di sini," sarannya. Namun, Fadil dan Agus merasa perlu untuk beristirahat sejenak dan mengamati lebih dekat. Mereka ingin tahu lebih banyak, terpesona oleh misteri yang ditawarkan patung itu. Begitu mereka berhenti, udara sekitar tiba-tiba terasa semakin dingin. Keheningan yang mencekam mulai menyelimuti mereka. Bahkan suara alam sekitar, suara burung yang biasa mengisi pagi hari, tiba-tiba menghilang. Hanya ada desah napas mereka yang terdengar. Tanpa peringatan, suara gemuruh yang sangat keras datang dari balik pepohonan, seperti langkah besar yang menghentak tanah. Semua pendaki terperanjat dan saling menatap dengan kebingungan. "Apa itu?" tanya Rina, tubuhnya membeku. Semua mata tertuju ke arah suara itu, namun tidak ada yang terlihat jelas. Tiba-tiba, suara itu berubah menjadi jeritan panjang yang mengerikan, seperti seseorang yang sedang kesakitan, tetapi begitu mengerikan dan menakutkan, hingga membuat jantung mereka berdegup kencang. Jeritan itu datang dari jauh, namun semakin dekat. Kengerian itu datang dengan cepat, dan suara itu seolah menjalar ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka merasa semakin terjebak. "Bukan suara binatang," Fadil berbisik. "Itu suara manusia, dan sepertinya ada yang tidak beres di sini." Satu-satunya yang dapat mereka lakukan adalah berlari, berusaha untuk menjauh dari sumber suara yang semakin mendekat. Namun semakin mereka berlari, semakin besar rasa takut yang membayangi mereka. Langkah-langkah mereka terdengar berat, dan tubuh mereka terasa semakin lelah meskipun belum berjalan jauh. Tak ada yang berani berbicara lebih banyak. Masing-masing tenggelam dalam ketakutan dan rasa cemas yang semakin menguasai mereka. Ketika mereka mencapai sebuah titik yang lebih tinggi, mereka berhenti sejenak untuk menarik napas. Di sana, di tengah-tengah hutan, mereka tiba-tiba menemukan sebuah jalan setapak yang lebih sempit. Mereka tahu bahwa jalan ini bisa membawa mereka lebih dekat ke puncak, tetapi sesuatu yang aneh menyelimuti mereka. Jalan itu seakan tertutup kabut, dan meskipun pagi sudah tiba, suasana di sekitar mereka tetap suram. Dito yang berada di depan, merasakan sesuatu yang sangat tidak biasa. Di sepanjang jalan setapak itu, ada tanda-tanda bekas kaki yang tidak mereka kenal, tanda-tanda jejak besar, seakan ada sesuatu yang besar dan berat melangkah di sana. "Siapa yang berjalan di sini?" Dito berbisik, matanya memperhatikan setiap detail. "Ini tidak seperti jejak manusia biasa," jawab Rina, dengan napas yang terengah-engah. "Ada yang salah, aku bisa merasakannya." Mereka memutuskan untuk mengikuti jalan tersebut meskipun keraguan masih menghantui mereka. Namun semakin mereka berjalan, semakin mereka merasa dikelilingi oleh kegelapan. Tanpa mereka sadari, mereka mulai bergerak lebih dalam ke area yang lebih gelap, seperti terjebak dalam sebuah jebakan yang tak terlihat. Tiba-tiba, ketika mereka sudah semakin jauh di dalam hutan, mereka melihat sesuatu yang sangat mengejutkan. Di depan mereka, tergeletak sebuah benda besar yang tampaknya adalah sebuah altar batu kuno, tertutup lumut dan akar pohon. Di atas altar itu, terdapat sebuah batu besar yang tersusun rapi, dan di bawahnya, sebuah tulisan dalam bahasa yang tidak mereka kenali. Itu adalah simbol-simbol yang tampak sangat kuno, seperti sesuatu yang berasal dari zaman yang sangat jauh. "Ini tidak beres," kata Dito, nadanya keras dan penuh ketegangan. "Kita harus pergi dari sini." Namun, saat mereka mulai mundur, sesuatu terjadi. Kabut tebal tiba-tiba muncul, menutupi pandangan mereka, seakan dunia mereka berubah menjadi putih pucat yang sangat gelap. Bayangan-bayangan bergerak dengan cepat di antara kabut itu, sementara suara bisikan aneh mulai terdengar. Seperti suara yang berasal dari bawah tanah, penuh dengan kekuatan gelap yang menggeram di dalam bumi. "Kita harus keluar dari sini," teriak Agus, namun tidak ada yang tahu kemana mereka harus pergi. Semua arah terlihat sama. Langit tiba-tiba menghitam, dan seluruh dunia di sekitar mereka terasa terhenti. Tidak ada suara lagi. Yang ada hanya mereka, terjebak dalam dunia yang tidak mereka kenal, dalam sebuah dunia yang tidak ada jalan keluar. Dan pada saat itulah mereka semua menyadari sesuatu yang mengerikan.
Mereka bukan hanya terperangkap oleh alam, tapi juga terperangkap oleh sesuatu yang jauh lebih gelap. Sesuatu yang mengawasi mereka, menunggu untuk menuntut harga atas keberanian mereka. Pagi yang datang tidak membawa kedamaian. Setelah melalui malam yang penuh ketegangan, para pendaki merasa tubuh mereka lelah dan otak mereka hampir tak mampu memproses segala yang baru saja mereka alami. Meskipun mereka telah menghadapinya bersama-sama, rasa takut yang mendalam belum juga hilang. Semua orang merasakan adanya ancaman yang semakin dekat, bahkan semakin kuat, meskipun mereka tidak tahu persis dari mana itu datang. Setelah beberapa jam pendakian, suasana semakin mencekam. Keheningan yang menyelimuti gunung itu begitu pekat, hampir seperti alam telah berhenti bernafas. Tidak ada suara binatang, tidak ada hembusan angin yang biasa menggerakkan dedaunan. Bahkan langit, yang biasanya penuh dengan burung-burung terbang, kini tampak sunyi. Hanya langkah kaki mereka yang menggema di antara pepohonan. Tidak ada yang beres di sini, Fadil berbisik, matanya menatap ke arah hutan lebat yang tampak tak berujung. Aku merasakannya. Rina yang berjalan di sampingnya hanya bisa mengangguk lemah. Ia merasakan hal yang sama. Setiap detik, setiap langkah yang mereka ambil, perasaan terancam semakin mendalam. Meskipun mereka mencoba untuk melanjutkan perjalanan, suasana di sekitar mereka semakin gelap, seakan ada sesuatu yang mengintai mereka dari kegelapan hutan. Di setiap sudut, di setiap bayangan, mereka merasa ada sesuatu yang bergerak mengikuti mereka. Tunggu! Agus tiba-tiba menghentikan langkahnya. Dengar itu. Di antara hening yang tak biasa, suara itu terdengar sangat jelas. Sebuah bisikan halus, seperti suara yang mengalir melalui angin. Suara itu terdengar samar-samar, namun cukup keras untuk membuat mereka berhenti. Semua orang menoleh, saling berpandangan dengan tatapan penuh kecemasan. Tidak ada apapun di sekitar mereka, kecuali bayang-bayang pepohonan yang tampak semakin gelap. Siapa yang bicara? Tanya Dito, matanya memindai sekeliling. Tidak ada orang di sini. Ini aneh, ujar Fadil dengan nada yang lebih serius. Kita harus mencari tempat berlindung. Sesuatu tidak beres di sini. Namun, sebelum mereka bisa melangkah lebih jauh, tiba-tiba angin kencang berhembus, membuat dedaunan di sekitar mereka berdesir dengan keras. Tanpa peringatan, udara yang tadinya dingin tiba-tiba menjadi sangat panas. Hampir terasa seperti ada api yang menyala di sekitar mereka. Rina merasa sesak di dadanya. Ada semacam tekanan yang tak terjelaskan. Seakan-akan udara di sekitar mereka dipenuhi dengan sesuatu yang sangat berat. Suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Pergilah, selamatkan dirimu sebelum terlambat. Kata-kata itu terdengar tidak hanya di telinga mereka, tetapi juga seolah menjalar ke dalam jiwa mereka, memenuhi setiap sudut pikiran mereka. Rina, yang sudah merasa hampir putus asa, menatap dengan ngeri ke sekelilingnya. Apa ini? Gumamnya. Apa yang terjadi di sini? Tiba-tiba, mereka dikejutkan oleh suara jeritan panjang yang menggema di udara. Jeritan itu sangat keras, seakan datang dari kedalaman bumi. Suara itu begitu memilukan, membuat tulang belulang mereka terasa terperangkap dalam kengerian yang tak terungkapkan. Itu suara manusia, teriak Dito, wajahnya pucat pasi. Kita harus mencari tahu. Namun, mereka tidak sempat bergerak lebih jauh, karena suara langkah kaki yang berat tiba-tiba terdengar dari belakang mereka. Langkah itu bukan langkah manusia biasa. Setiap hentakan seakan mengguncang tanah, membuat mereka merasa seperti dikejar oleh sesuatu yang sangat besar dan sangat kuat. Rina menoleh ke belakang, namun tak ada apapun, hanya kegelapan dan kabut yang semakin tebal. Lari! Seru Fadil. Kita harus keluar dari sini. Mereka berlari secepat yang mereka bisa, tapi tanah yang semakin licin membuat mereka kesulitan untuk menjaga keseimbangan. Fadil yang berada di depan tiba-tiba terjatuh. Tubuhnya tersungkur ke tanah dengan keras. Di saat yang sama, suara jeritan itu terdengar semakin dekat. Sesuatu yang sangat besar, sepertinya mengintai mereka dari kegelapan, semakin mendekat. Fadil! Teriak Rina, berlari untuk menolong. Namun, sebelum dia bisa mencapai Fadil,
Sebuah bayangan gelap melesat cepat, menyambar tubuh Fadil yang tergeletak. Tubuh Fadil terangkat, seakan ditarik oleh kekuatan yang tak terlihat. Jeritan Fadil menggema di udara sebelum akhirnya hilang dengan suara yang sangat mencekam. Dito dan Agus berdiri terdiam, terlalu terkejut untuk bergerak. Mereka melihat tubuh Fadil yang terangkat ke udara, kemudian lenyap begitu saja dalam kegelapan. Terdengar suara gemuruh yang sangat kuat, seperti gempa yang mengguncang tanah di bawah mereka. "Apa itu?" tanya Dito, suaranya penuh ketakutan. Namun, tidak ada yang menjawab. Rina yang tampak semakin ketakutan menatap sekeliling, matanya berputar-putar mencari sesuatu yang bisa mereka lakukan. Tapi semuanya terlambat. Di sekeliling mereka, muncul bayangan-bayangan hitam yang bergerak cepat, mengikuti langkah mereka dengan penuh kebencian. Agus berlari ke arah yang berbeda, mencoba mencari jalan keluar, namun tanah di sekitarnya mulai terbelah, menelan setiap langkah yang ia ambil. Tidak ada jalan keluar. Setiap kali ia mencoba berlari, ia merasa seolah-olah semakin terperangkap di dalam dunia yang semakin tidak dikenalinya. Tiba-tiba, muncul sebuah sosok besar yang sangat tinggi dan gelap. Mata sosok itu merah menyala, bercahaya seperti api. Tangan besar dan berotot sosok itu menggapai ke arah mereka, dan meskipun mereka berlari dengan sekuat tenaga, mereka merasa semakin dekat dengan sosok tersebut. Mereka berlari tanpa arah, berusaha mencari perlindungan, namun seakan-akan setiap sudut yang mereka pilih membawa mereka lebih dalam ke dalam kegelapan yang mengerikan. Kengerian yang mereka rasakan tak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Itu bukan hanya takut, itu adalah ketakutan yang sangat dalam, yang merasuk hingga ke dalam jiwa mereka, membuat mereka merasa tidak ada tempat yang aman. Dalam keputusasaan, Rina menoleh untuk mencari Dito dan Agus, namun mereka sudah tidak terlihat. Mereka hilang dalam kegelapan, ditelan oleh sesuatu yang tak bisa mereka lihat. Hanya ada dirinya sendiri, terjebak di dunia yang tak pernah ia bayangkan, di mana kegelapan dan kematian menyatu. Tiba-tiba, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini sangat keras dan menekan. "Kalian tidak bisa keluar. Sudah terlambat." Di saat itu juga, sosok besar itu melangkah maju dengan langkah yang penuh kemarahan, dan dengan satu gerakan cepat, ia menyambar tubuh Rina. Matanya yang menyala merah menatapnya dengan penuh kebencian. Rina merasa tubuhnya terangkat ke udara. Tidak ada yang bisa ia lakukan. Semua rasa takut, semua ketakutan yang telah dia rasakan, mencapai puncaknya. Dan ketika ia merasakan cengkeraman itu, suara terakhir yang ia dengar adalah bisikan itu, "Semua akan berakhir di sini." Keheningan yang mendalam menyelimuti Gunung Galunggung saat pagi itu datang, namun bukan ketenangan yang mereka rasakan. Rina, yang terbangun dengan tubuh yang lelah dan terluka, merasa seperti sedang terjebak dalam mimpi buruk yang tak pernah berakhir. Setiap nafas yang dihirupnya terasa lebih berat, seakan ada sesuatu yang tak kasat mata menyelimuti dirinya, menjadikan dirinya terperangkap dalam dunia yang penuh kegelapan. Ia membuka matanya, dan sekejap rasa panik menghantui dirinya ketika ia menyadari bahwa ia sendirian. Tidak ada lagi suara langkah kaki dari teman-temannya, tidak ada lagi suara alam yang menenangkan. Semua yang ada hanyalah kesunyian yang mencekam. Dengan tangan yang gemetar, Rina berusaha mengangkat tubuhnya, namun rasa sakit yang sangat tajam membuatnya terhuyung sejenak. Tubuhnya penuh dengan luka-luka, sebagian besar dari goresan yang muncul entah dari mana. Ia bahkan tidak ingat bagaimana ia bisa bertahan begitu lama. Pikiran yang bingung dan terputus-putus berusaha kembali mengingat kejadian-kejadian semalam. Jeritan, bayangan besar yang menghantui mereka. Fadil yang menghilang ditarik oleh sesuatu yang tak terlihat. Hatinya terasa hancur. Apa yang terjadi? Pikirnya. Namun jawaban itu tak datang. Yang ada hanyalah rasa ketakutan yang mendalam dan perasaan terisolasi. Rina mencoba berdiri, meskipun tubuhnya lemah dan nafasnya tersengal. Ia melangkah pelan, berusaha untuk mencari petunjuk dari keadaan sekitarnya. Namun saat ia melihat ke sekeliling, hanya ada bayangan dan kabut tebal yang menyelimuti hutan. Hutan yang dulu penuh dengan kehidupan, kini terasa sunyi dan terbelenggu oleh kegelapan yang tidak wajar. Ia melangkah lebih jauh, meskipun kakinya terasa begitu berat.
Langit di atasnya tampak tertutup awan kelabu, memancarkan cahaya redup yang semakin membuat keadaan semakin suram. Setiap langkah yang ia ambil terasa semakin menjauhkan dirinya dari kenyataan, seakan-akan ia sedang terperangkap di dalam dunia lain, dunia yang hanya dipenuhi oleh ketakutan. Kemudian, ketika Rina melangkah lebih dalam ke hutan, ia tiba-tiba mendengar suara bisikan lagi. Suara itu begitu halus, hampir seperti angin, namun penuh dengan kekuatan. Ia menoleh dengan cepat, mencari sumber suara itu, tetapi tidak ada siapapun. Hanya bayang-bayang pepohonan yang bergerak tertiup angin. "Kalian tidak bisa melarikan diri." Bisikan itu terdengar kembali, kali ini lebih jelas, begitu dalam dan penuh tekanan. "Kalian terjebak di sini." Rina terdiam, tubuhnya membeku. Bagaimana bisa ia terjebak? Apa yang sedang terjadi? Pikiran-pikiran itu berputar dalam benaknya. Namun ia tidak tahu harus bagaimana. Yang ia tahu hanya satu hal. Ia tidak bisa terus melarikan diri. Ia harus mencari cara untuk keluar dari sini. Atau ia akan menjadi bagian dari dunia yang penuh dengan kegelapan ini selamanya. Tak jauh dari tempatnya berdiri, Rina melihat sesuatu yang mencurigakan. Sebuah jalan setapak yang tampak tertutup oleh semak-semak, seakan-akan menyembunyikan sesuatu yang lebih dalam. Tanpa berpikir panjang, Rina memutuskan untuk mengikuti jalan itu, berharap jalan tersebut bisa membawanya ke tempat yang lebih aman. Ia tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa diharapkan dari teman-temannya. Mereka telah hilang, satu persatu, entah kemana. Mungkin mereka sudah menjadi korban dari kekuatan gelap yang menguasai gunung ini. Rina terus berjalan. Meskipun jalan setapak itu semakin sempit dan berbahaya, ia mendengar suara gemerisik di belakangnya. Namun ketika ia menoleh, tidak ada apapun. Hanya angin yang membawa bisikan aneh, seakan dunia itu berbicara kepadanya. Setiap langkahnya semakin membuatnya terperangkap dalam kegelapan yang semakin dalam. Saat ia melangkah lebih jauh, akhirnya ia sampai di sebuah tempat yang aneh, sebuah altar batu besar yang terletak di tengah hutan. Altar itu tampak sangat kuno, dikelilingi oleh ukiran-ukiran yang sangat detail. Ada tanda-tanda seperti simbol-simbol ritual, simbol yang tidak dikenali oleh Rina, namun begitu kuat aura gelap yang terpancar dari sana. Di atas altar itu terdapat batu besar yang tertutup oleh lumut tebal, dan di sekelilingnya terdapat goresan-goresan yang tampaknya sudah ada sejak zaman dulu. Rina merasa tak berdaya di hadapan altar itu. Suasana di sekitarnya terasa begitu menekan, membuatnya merasa seperti ada sesuatu yang mengawasi setiap gerak-geriknya. Kemudian, Rina merasakan sesuatu yang lebih mengerikan. Batu besar yang ada di atas altar itu tiba-tiba bergerak, meskipun tidak ada yang menyentuhnya. Batu itu terangkat perlahan, seakan-akan ada kekuatan lain yang mengendalikannya. Suara gemuruh terdengar, dan Rina merasa tanah di bawahnya mulai berguncang. Dengan hati yang berdebar, Rina mundur langkah demi langkah. Namun batu besar itu terus bergerak mendekatinya. Kemudian, suara bisikan itu kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih menekan. "Kamu tidak bisa keluar," suara itu berkata. "Semua ini sudah ditentukan. Tak ada yang bisa menghindar." Dengan tubuh yang semakin lemah dan ketakutan yang semakin besar, Rina merasa terjebak. Tidak ada jalan keluar. Batu itu bergerak lebih dekat, dan di dalam gelapnya hutan, Rina merasakan kehadiran sesuatu yang sangat besar, sesuatu yang mengintai dari dalam kegelapan, menunggu saat yang tepat untuk menghabisi dirinya. Saat batu itu hampir menutupnya, Rina merasa tubuhnya terguling ke belakang, dan dengan keputusasaan yang memuncak, ia terjatuh. Ia jatuh ke dalam kegelapan yang semakin dalam, merasakan tubuhnya diselimuti oleh bayangan hitam yang menelan dirinya. Di dalam ketakutan yang mendalam, Rina tahu satu hal, untuk bertahan, ia harus mengorbankan sesuatu. Dan kali ini, bukan hanya tubuhnya yang akan menjadi pengorbanan. Ia harus memberikan segalanya agar bisa keluar dari dunia ini. Ketika ia merasakan cengkraman itu semakin kuat, sebuah suara kembali terdengar di dalam kepalanya. "Semua ini adalah pengorbanan," suara itu berkata. "Untuk keluar dari sini, kamu harus memberi sesuatu yang sangat berharga." Rina sadar, untuk keluar dari kegelapan ini,
Ia harus mengorbankan jiwa dan raganya, atau dunia ini akan menelan seluruh keberadaannya. Dengan air mata yang berlinang, Rina memutuskan untuk mengorbankan dirinya. Aku akan keluar, bisiknya, suara hatinya penuh dengan kesedihan dan keteguhan. Aku akan keluar. Kemudian, tubuhnya hilang dalam kegelapan yang abadi, seakan-akan dunia ini menelan dirinya tanpa ada jejak yang tertinggal. Keheningan yang mencekam menyelimuti Gunung Galunggung setelah Rina menghilang dalam kegelapan. Dunia yang semula tampak begitu nyata kini terasa kabur dan penuh dengan bayangan yang merayap di setiap sudut. Tidak ada suara, hanya keheningan yang menggantung di udara, seakan-akan alam itu sendiri telah mati. Namun di dalam keheningan ini, ada sesuatu yang bergerak, sesuatu yang lebih gelap, lebih kuat, dan lebih mengerikan dari apapun yang pernah mereka bayangkan. Di tempat yang jauh di dalam hutan, di dekat altar batu kuno tempat Rina hilang, angin tiba-tiba berhembus kencang, membawa kabut tebal yang menyelimuti seluruh area. Kabut itu lebih pekat daripada sebelumnya, tidak seperti kabut biasa, tetapi sesuatu yang memiliki kesadaran sendiri. Perlahan, kabut itu mulai membentuk bayangan-bayangan gelap, seakan-akan ada makhluk yang bersembunyi di dalamnya, menunggu untuk melahap segala yang berada di dekatnya. Namun, pada saat itu, sekelebat bayangan terlihat di antara kabut. Itu adalah tubuh Rina. Wajahnya tampak pucat, matanya kosong. Ia muncul seolah-olah keluar dari alam lain, tubuhnya bergerak tanpa kendali, seperti boneka yang digerakkan oleh kekuatan yang lebih besar dari dirinya sendiri. Tanpa suara, tanpa perasaan, ia melangkah lebih jauh ke dalam kegelapan. Dari kejauhan, sekelompok pendaki yang sebelumnya hilang satu persatu, Dito, Agus, dan Fadil, muncul kembali dalam keadaan yang sama. Mereka tampak terhanyut oleh sesuatu yang tidak bisa mereka kontrol. Mereka berdiri di tengah-tengah kabut, menatap kosong ke arah Rina yang bergerak menuju mereka. Mereka tidak menyadari bahwa tubuh mereka, seiring berjalannya waktu, telah berubah. Mereka tidak lagi tampak seperti manusia. Mereka telah menjadi bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang lebih mengerikan. Dito tampak lebih tinggi, matanya berubah menjadi merah menyala, dan wajahnya dipenuhi dengan goresan-goresan yang seakan menandakan pertemuan dengan kekuatan yang jauh lebih kuat daripada tubuh manusia. Agus dan Fadil juga tampak berbeda. Tubuh mereka mulai memudar, seolah-olah mereka sudah tidak hidup lagi. Rina berhenti sejenak ketika melihat mereka, namun ekspresinya tetap kosong, tanpa perasaan. Mereka semua berdiri di sana, saling berhadapan dalam sebuah ritual yang tidak mereka pahami. Kabut di sekitar mereka semakin tebal, mengubah mereka menjadi sosok yang terperangkap di dalam dunia lain, dunia yang telah dihuni oleh makhluk-makhluk tak terlihat, yang mengendalikan segala yang ada di sana. Apakah kita sudah mati? Suara Rina akhirnya terdengar, sangat lirih, seakan berasal dari kedalaman hati yang terkubur. Suaranya begitu pelan, namun penuh dengan rasa kehilangan yang mendalam. Dito, yang tampak semakin terdistorsi, melangkah ke depan dan menjawab dengan suara yang tidak sepenuhnya milik manusia. Kita bukan mati, Rina. Kita hanya menjadi bagian dari mereka, bagian dari dunia ini. Dunia ini? Tanya Rina, suaranya penuh dengan kebingungan. Bagaimana ini bisa terjadi? Fadil yang berdiri di samping Dito menatapnya dengan tatapan kosong. Kita tidak bisa lari, katanya, meski kata-katanya tampak seperti suara dari dalam tanah. Kita terjebak di sini. Tak ada yang bisa keluar. Rina menundukkan kepalanya, merasakan kesedihan yang dalam, perasaan ditinggalkan oleh dunia yang tak lagi bisa dia pahami. Apa yang terjadi pada mereka? Apa yang telah mereka alami semalam yang menyebabkan mereka menjadi seperti ini? Perasaan terjebak itu semakin kuat, menekan dirinya dengan sangat berat. Ia tahu, ia harus membuat pilihan, tetapi pilihan itu adalah pilihan yang sangat mengerikan. Jika kalian tahu apa yang terjadi pada kita, bagaimana kita bisa keluar dari sini? Rina bertanya, mencoba untuk mencari jawaban. Tubuhnya terasa lemah, namun matanya berusaha untuk memandang mereka dengan harapan. Namun, Dito hanya menggelengkan kepala. Kita tidak bisa keluar. Mereka sudah menguasai kita. Dari kejauhan,
Terdengar suara tawa yang sangat keras, menggelegar, seperti suara yang berasal dari kedalaman bumi, dari tempat yang jauh lebih gelap daripada tempat mereka berada. Tawa itu seakan membangunkan seluruh gunung, menggetarkan tanah di bawah mereka. Itu adalah tawa yang penuh dengan kebencian, kekuatan, dan keserakahan. Mereka tidak bisa keluar. Suara itu menggema, datang dari arah yang tidak bisa mereka tentukan. Dan kamu juga, Rina, sudah menjadi bagian dari kami. Rina terjatuh. Tubuhnya terhempas ke tanah dengan keras. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang menarik dirinya, menenggelamkan dirinya dalam kegelapan yang semakin pekat. Tanpa bisa mengontrol dirinya, ia merasa tubuhnya semakin ringan, seakan dia terangkat ke udara. Tangan-tangan yang tidak terlihat memegangnya, membawa dirinya lebih dalam ke dalam dunia yang tidak bisa ia pahami. Tidak, teriaknya, namun suaranya hanya menjadi gema yang hilang di udara. Ia merasa terjebak, terperangkap dalam dunia yang tak bisa ia hindari. Setiap kali ia mencoba untuk melawan, ia merasa semakin terhisap oleh kekuatan yang lebih besar. Apa yang bisa ia lakukan? Apa yang bisa ia lakukan untuk menghentikan ini? Namun, tidak ada jawaban yang datang. Tiba-tiba, sosok besar itu muncul di hadapannya. Sosok yang penuh dengan bayangan dan kekuatan gelap. Sosok itu menatapnya dengan mata merah yang menyala, penuh dengan amarah dan kebencian. Kamu sudah tidak punya pilihan, Rina, katanya dengan suara yang dalam dan mengerikan. Semua ini sudah ditentukan. Pada saat itu, Rina merasakan sebuah pencerahan. Ia tahu apa yang harus ia lakukan. Meskipun tubuhnya semakin terasa terhimpit oleh kegelapan, meskipun pikirannya semakin gelap, ia memutuskan untuk mengorbankan segalanya. Jika dunia ini menginginkan jiwa-jiwa mereka, maka ia akan menyerahkan dirinya demi kebebasan mereka yang masih bisa diselamatkan. Dengan tekad yang bulat, Rina memejamkan mata dan merasakan tubuhnya semakin menghilang, ditarik ke dalam jurang kegelapan yang tak berujung. Dan ketika itu terjadi, kabut mulai menghilang, perlahan-lahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya hanya tinggal keheningan yang kembali menyelimuti Gunung Galunggung. Tidak ada suara, tidak ada jejak, hanya kegelapan yang mendalam. Namun, meskipun Rina dan teman-temannya telah menghilang, kisah mereka akan tetap tinggal, menjadi legenda yang akan diceritakan oleh para pendaki yang lebih berhati-hati. Kisah tentang pembantaian yang terjadi di Gunung Galunggung, tentang keberanian, pengorbanan, dan kehancuran yang menghantui setiap pendaki yang berani melangkah ke sana. Terima kasih telah melihat dan juga mendengarkan video ini sampai habis dan jangan lupa bagikan ke teman-teman Anda agar mereka menikmati ketegangan seperti yang Anda rasakan juga. Jangan lupa untuk subscribe, like, share dan juga tinggalkan komentar di kolom komentar untuk selalu mendukung channel kami agar lebih baik dan bisa membuat cerita yang lebih menegangkan dan juga menyeramkan.